Halo semuanya, welcome back to podcast ErgoPod, Ergonomics for a Better Life. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas mengenai sustainability. Di sini juga ada Bu Jo dan Bu Clara ya, akan ikut bahas di episode ini. Halo Bu Jo, halo Bu Clara. Halo Kenny. Oke, nah kalau ngomongin sustainable nih kayaknya sesuatu yang udah ngomongin 2-3 tahun dari perusahaan, gimana cara penggantian bahan bakar, ataupun dari kita juga sendiri, gimana cara kita peduli terhadap lingkungan kita yang akhirnya menyelamatkan bukan hanya kita ya Bu, tapi malah di masa depannya gitu ya, buat anak ataupun cucu kita gitu. Tapi sebetulnya apa sih Bu yang dimaksud dengan sustainable? Oke, Kenny. Jadi sustainability itu apa sebenarnya? Jadi kita biar gampang nih, itu sustainable itu adalah konsep keberlanjutan. Bagaimana source yang kita punya nih, sumber daya yang ada saat ini bisa dipakai untuk generasi terusannya gitu. Okay. Jangan sampai nih kita pakai masih ada, tiba-tiba udah habis nih. Barusan aja misalnya tadi pagi saya ke pom bensin gitu ya. Pertalite habis dan bahan bakar tertentu habis. Nah sebenarnya itu adalah contoh konsep sustainable ya, sehingga kalau misalnya kita bisa lihat nih sekarang banyak dikembangkan mobil listrik nih. Karena bahan bakar yang terbatas, source yang terbatas, kita harus memikirkan nih apa nih konsep keberlanjutannya, kita bisa pakai alternatif sumber daya yang lain atau tidak gitu. Kurang lebih seperti itu kayaknya. Tapi kenapa, mungkin kalau dari pertanyaan saya, kenapa baru 5 tahun mungkin ya, kalau mungkin dari pengalaman saya sampai digaung-gaungan banget nih, kenapa nggak dari 10 tahun lalu tuh gitu Bu? Kenapa dalam momen 5 tahun ini kayaknya baru digempor-gemporin gitu loh tentang sustainable ini? Oke, karena memang kalau kita lihat dampak krisisnya itu langsung kena ke kita ya. Oh, belakangan ini kayak pemanasan global, efek banjir bandang. Mungkin baru-baru ini teman-teman melihat ya banjir yang di Korea sampai ke MRT dan yang lainnya kena semua. Itu kan sebenarnya konsep pemanasan global kan ya. Karena kita tidak menjaga lingkungan gitu ya. Seperti itu. Iya, dan saya kira sih iya betul. Dan saya kira juga berkaitan dengan Sustainable Development Goals gitu ya, yang ditetapkan oleh PBB tahun 2030 gitu ya, yang dicanangkan untuk dicapai oleh seluruh dunia gitu ya. Jadi ini memang suatu tujuan atau suatu target goal bersama seluruh dunia yang didorong oleh PBB dalam hal ini untuk mencapai Sustainable Development Goals yang ada 17 item itu ya di tahun 2030 itu maksud saya. I see, oke. Tadi kalau ngomongin sustainable berarti intinya buat masa depan ya Bu ya, jangan sampai kita gunainnya sekarang dan malah memperpendek atau mempersedikit kebutuhan yang ada di masa depan gitu ya. Betul, Bu ya? Intinya memang harus equal gitu ya, jadi maksudnya apa yang resource yang ada sekarang ini gitu ya, kita bisa penuhi kebutuhan kita, tapi tidak mengurangi juga kesempatan bagi generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya nanti. Oke, nah kalau gitu sustainable kayaknya di otak saya masih luas banget tuh ya, bukannya banyak banget yang bisa kita lakuin. Tapi sebenarnya kalau ngomongin pilar-pilar, ada nggak sih Bu pilar-pilar sustainable tuh apa aja sih dipecahnya? Iya betul, jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomongin sustainability, orang tuh pasti mikirnya itu pasti kaitannya dengan lingkungan gitu ya. Hanya sebenarnya lingkungan atau environment itu sebenarnya cuma satu pilar nih di sustainability gitu ya. Sebenarnya ada 3 pilar, yaitu environment gitu ya, lingkungan, kemudian ada social sustainability, ada economic sustainability. Jadi ada yang ngomong konsep sustainability itu 3P gitu ya, people, planet, profit gitu. Jadi pertama, bagaimana people-nya terkait dengan social sustainability, gimana misalnya kita isu-isu mengenai pengentasan kemiskinan gitu ya, nutrisi yang gizi yang seimbang gitu, pendidikan itu terkait dengan social sustainability gitu. Kalau yang P yang kedua adalah planet gitu ya, planet environment gitu ya, lingkungan. Nah, ini terkait dengan tadi misalnya climate change ya, krisis iklim dan isu-isu lingkungan, waste gitu ya, plastic waste dan segala macam itu ada di planet gitu ya, environment. Dan yang terakhir adalah profit. Profit ini bukan berarti perusahaan atau bisnis itu profit itu perlu gitu ya untuk sustainable business gitu. Betul. Ya. Jadi kalau dia nggak make profit nggak akan sustain dong dia. Siapa yang bayarin ya Bu ya? Betul. Jadi economic sustainability gitu ya. Jadi kaitannya tadi ya yang P yang terakhir adalah dengan economic sustainability. Kalau waktu itu saya juga pernah nonton video tentang sustainable atau lebih ya mungkin sustainable ya Bu ya. Kayaknya faktornya banyak, yang bisa dilakuin banyak, masalahnya yang harus melakukan itu juga mempunyai kepentingannya masing-masing ya. Itu kan nyambungnya ke perusahaan lah, ke pemerintah lah. Betul. Gitu ya Bu ya. Itu kayak faktornya cukup luas dan susah ya Bu ya, kayak kalau untuk
lakuin bareng-bareng. Betul, karena isu-isu sustainability itu kompleks ya, cenderung kompleks gitu. Kalau kita lihat misalnya 17 SDGs gitu yang ditetapkan itu kayaknya kompleks problems tuh yang nggak bisa memang diselesaikan oleh akademisi doang gitu ya. Tapi juga harus kolaborasi antara industri, pemerintah gitu ya, stakeholder yang lain. Kompleks ya. banyak banget terlibat, gitu. Betul, banyak yang terlibat gitu. Oke, nah balik lagi kalau kita ngomongin podcast kita kan ngomongnya ergonomik ya Bu ya. Sebenarnya apa sih hubungannya ergonomik sama sustainable? Gimana? Boleh Bu Clara, boleh juga. Jadi kalau kita bicara tentang ergonomi, itu kan sebenarnya dari kata ergo dan nomos nih. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia itu bekerja atau melakukan sesuatu aktivitas. Jadi sering dikaitkan ke human centernya, faktor manusianya. Sedikit juga pembeda antara teknik industri dengan teknik-teknik yang lain. Kita teknik industri itu spesifik, ada belajar ergonominya. Karena kita memikirkan bahwa human center ini menjadi fokus utamanya, kita bisa berinteraksi sama material, mesin gitu ya. Jadi ada faktor manusianya. Di sustainability sendiri seperti yang tadi udah dijelaskan Bu Jo, kan ada people, planet, dan juga ada profit gitu ya. Ada people-nya nih. Jadi memang sebenarnya koneksinya itu sama-sama membahas tentang faktor manusianya. Jadi memang tidak jauh dari aspek yang tadi itu nih sebenarnya. Jadi ergonomi dan sustainability itu bisa jadi satu kesatuan. Cuma memang ya Bu Jo masih sedikit gitu ya Bu Jo penelitian ataupun proyek-proyek yang terkait antara sustainability sama ergonomi sendiri. Padahal sebenarnya masih satu ranah gitu dan masih nyambung gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita menyangkut dengan isu sustainability gitu ya, gimana kita juga bisa menerapkan prinsip-prinsip ergonomi gitu ya. Bagaimana kita misalnya mendesain sesuatu dengan mempertimbangkan karakteristik manusia begitu ya, supaya nantinya ketika digunakan oleh manusia itu bisa misalnya menunjang perilaku manusia yang lebih sustainable gitu ya, lebih ramah lingkungan misalnya gitu ya. Itu hal-hal yang bisa dilihat keterkaitannya. Sebenarnya kalau dilihat dari keilmuan ergonomi sendiri, jadi kalau di ergonomi itu ada namanya satu organisasi internasional namanya International Ergonomics Association. Nah, mereka punya technical committee gitu ya, jadi atau istilahnya divisi gitu ya. Nah, sekarang di IEA itu ada satu divisi yang menangani khusus atau fokus gitu ya kepada judulnya Human Factors and Sustainable Development gitu ya. Jadi di situ menurut saya di level internasional juga sudah diyakini gitu ya, sudah dilihat bahwa kita nih para ergonom gitu ya, atau orang-orang di ergonomi itu bisa berkontribusi gitu ya kepada isu sustainability, sustainable development. Begitu. Kalau memang belum banyak tadi ya seperti yang dikatakan Bu Clara gitu, karena apalagi di Indonesia gitu kita masih kaitannya kalau ngomong ergonomi itu masih ergonomi fisik, gimana misalnya merancang stasiun kerja yang ergonomis, meja kerja ergonomis gitu ya, dari pabrik, atau ergonomi kognitif misalnya masih berkaitan dengan interaksi manusia dengan produk atau manusia dengan komputer gitu ya. Padahal ergonomi pun itu bisa lebih luas lagi gitu ya, bisa juga langsung bertujuan gitu atau mengacu atau mencoba menyelesaikan masalah-masalah terkait sustainability tadi gitu. Ada kaitannya ke makro ergonomi ya Bu ya, betul, secara lebih konteksnya lebih luas gitu, ergonomi makro ya. Ya, ergonomi makro ke masyarakat. Kebayang sih sebenarnya dengan tadi ya, kita mungkin udah bahas-bahas di episode sebelum-sebelumnya mengenai ergonomi kan juga termasuk mengefisienkan gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalkan pekerjaannya lebih mudah atau lebih meringankan si human-nya ini kan basically cost-nya juga akan berkurang kan, yang ujung-ujungnya mungkin listrik ya kan ya, atau sumber source itu yang bisa nggak kepakai jadi bisa terhemat gitu. Tapi saya jadi punya pertanyaan nih Bu, kadang-kadang kalau menurut saya perusahaan itu mengefisienkan goals-nya bukan buat menyelamatkan dunia gitu, tapi malah make more profit gitu. Jadi mungkin itu juga yang pentingnya juga Bu ya, mungkin buat perusahaan punya mindset-nya nggak cuman pentingin untungnya doang gitu ya, tapi gimana caranya bisa tadi ya ada faktor sustainability-nya itu ya Bu ya. Betul, jadi memang harus seimbang gitu ya, people, planet, profit gitu ya. Jadi kalau kita ngomong memang nggak semua perusahaan gitu ya, mungkin baru sedikit perusahaan yang apalagi Indonesia gitu ya kalau kita ngomong konteksnya. Tapi menurut saya sih perusahaan-perusahaan juga kan sebenarnya melibatkan manusia gitu ya yang tinggal di bumi kita gitu ya. Bumi kita cuma satu, there's no planet B gitu ya. We only have one planet which is the Earth, dan kita sama-sama sebenarnya tinggal di dunia ini gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan sebenarnya gitu ya memang harus
sudah mulai bergerak nih gimana supaya bisnis mereka itu sustainable gitu ya, menunjang sustainability gitu ya, tidak hanya profit tapi people dan planet pun diperhatikan secara seimbang. I see. Begitu. Oke, nah kalau ngomongin, tadi kita udah ngomongin dari sustainable, contoh misalnya mungkin kayak pilar-pilar ya, faktor-faktornya. Nah kalau contoh penerapannya nih apa nih Bu, yang mungkin dari Bu Jo atau Bu Clara pernah lakuin gitu? Oke, jadi kita di Pusti Ergonomi sendiri itu banyak beberapa project yang belakangan ini terkait sustainable project. Oke. Jadi saya Karena lagi contoh hits ini banget lagi ya. hits ya Bu Jo. Jadi Oke, apa biasa nih? lah kan kalau lagi hits itu banyak ini. Jadi saya mau nyontohin ada beberapa project, dan salah satu projectnya itu bertujuan untuk mengembangkan bagaimana nih packaging ataupun kemasan yang ramah lingkungan untuk di UMKM, khususnya UMKM makanan dan minuman. Jadi kan selama ini kita tuh nggak bisa banget nih Bu Jo, bener kan ya, nggak bisa lepas dari yang namanya plastik, bener kan ya. Betul. Tapi bagaimana plastik yang ada itu kita bisa modifikasi, kita bisa buat dan kita bisa tambah value-nya lagi menjadi lebih baik lagi. Nah di project ini ada sejumlah UMKM baik makanan dan minuman yang terlibat dalam project ini, dan kita bersama-sama bagaimana memikirkan nih, mendevelop bagaimana kemasan yang ramah lingkungan tadi. Jadi bagi yang suka nih minum kopi kekinian atau boba gitu kan ya, biasanya kan botolnya itu cup minuman cupnya itu ya kita buang gitu ya, setelah kita pakai, sekali pakai udah buang gitu. Nah bagaimana kemasan cup yang sekali pakai tadi bisa dikembangkan, bisa ditambahkan value added-nya jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Misalnya nih salah satu contoh project yang dilakukan itu memberikan bibit atau benih. Nah, kebayang nggak, bibit atau benih itu dikasih di packaging kopi kekinian. Setelah kemasan cup kopinya kamu nggak pakai, kan biasa cenderung kita buang gitu kan ya. Tapi bagaimana cup ini bisa dipakai buat nanam tanaman. Jadi jadi media tanam gitu. Jadi kan semenjak pandemi tuh muncul hobi-hobi baru ya kayak ini ya, seperti sepedaan, berkebun gitu ya, nanam gitu. Jadi si cup itu bisa digunakan untuk jadi media tanam. Kemudian ada juga project lain, misalnya saja pengembangan aplikasi untuk mengelola bahan makanan. Kan sering sekali nih kalau misalnya anak kosan gitu ya, atau misalnya ibu-ibu rumah tangga, aduh nih kenapa tiba-tiba sayur saya udah busuk gitu ya di kulkas. Mungkin Bu Jo mengalami juga, lupa gitu makanan ini kenapa udah busuk ya, atau nggak ngecek gitu kondisinya. Nah kita ngembangin bagaimana aplikasi yang bisa melakukan pendekatan based on behavior dari penggunanya, persuasif gitu. Jadi bagaimana kamu bisa mengelola bahan makanan dan membujuk kamu untuk bisa nih pakai aplikasi ini dan ada remindernya. Jadi kan biasanya kan aduh untuk ayam, untuk produk-produk yang misalnya agak cepat membusuk, nah gimana kasih reminder ke usernya via aplikasi, dan aplikasi itu bisa meremind si usernya tadi nih untuk mengelola bahan makanannya, bisa ada share menu, resep dan yang lainnya gitu. Jadi pendekatannya based on behavior tadi, perilaku usernya yang diubah gitu, diajak dipersuasif gitu ya Bu Jo. Ya, betul. Kemudian ada yang satu lagi yang nyambung juga nih sama yang pengelolaan bahan makanan, mulai mengembangkan yang namanya smart packaging. Jadi smart packaging ini bagaimana kemasan-kemasan yang digunakan yang kita taruh di freezer gitu ya, di kulkas kita gitu, itu bisa terkoneksi ke aplikasinya tadi nih. Jadi bisa memberikan reminder dan kemasan itu bisa dipakai berkali-kali gitu. Jadi istilahnya seperti itu, ada teknologi untuk mendeteksi bagaimana nih suhu di di boxnya itu masih oke nggak nih untuk dikonsumsi. Jadi ada indikator warnanya gitu kayak nih. Jadi kebayangnya oh ya nih kalau udah merah berarti atau udah kuning nih saya harus segera gunakan bahan makanan itu untuk dimasak atau diolah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin Bu Jo mau nambahin. Iya, jadi tadi project contoh beberapa yang tadi disebutkan oleh Bu Clara sebenarnya contoh project-project yang baik gitu ya, maksudnya kita mencoba menerapkan prinsip-prinsip ergonomi, kemudian menerapkan juga design thinking gitu ya, dan juga model desain interaksi untuk mencoba merancang suatu produk begitu ya, untuk menunjang perubahan perilaku daripada penggunanya gitu ya, baik itu konsumen, baik itu pebisnis gitu ya, pelaku UMKM, supaya mereka itu mempunyai perilaku yang mendukung sustainability gitu ya. Nah, satu project yang juga sedang kita lakukan nih, kita ada dapat hibah dari Uni Eropa, dari Erasmus gitu ya. Kita berkolaborasi dengan 8 universitas. Unpar adalah koordinatornya dalam hal ini. Jadi konsorsium ini berfokus kepada isu tadi limbah pangan gitu ya, atau food waste gitu. Kalau bisa kita ketahui, Indonesia saat ini tuh dapat medali perak gitu ya, penghasil limbah pangan terbesar kedua di dunia setelah Saudi Arabia gitu ya.
Nah ini agak ironisnya kalau di Indonesia itu, kalau di Saudi Arabia oke, mereka negara kaya gitu ya. Kalau di Indonesia kita masih social gap antara si kaya dan si miskin ini masih sangat besar gitu ya. Jadi di satu sisi orang-orang membuang bahan makanan atau makanan yang sudah jadi mereka buang tidak habiskan jadi food waste. Tapi di satu sisi lain masih ada orang-orang yang kekurangan makanan gitu. Nah kita masuk dari dari berbagai multidisiplin sih. Jadi dalam konsorsium itu ada juga dari orang-orang dari teknik, dari informatika, dari sosial, dari hukum dan segala macam. Nah kita dari ergonomi mencoba gitu ya, bagaimana kita mempelajari nih perilaku daripada masyarakat Indonesia gitu ya, dan gimana kita bisa misalnya merancang suatu tadi contohnya ya produk-produk atau desain sistem yang inovatif gitu yang dapat menunjang perubahan perilaku manusia sebagai pelaku food waste ini gitu ya. Baik apakah dia untuk mengurangi supaya tidak melakukan food waste, atau misalnya dia supaya juga bisa menyalurkan nih kalau dia nggak habis makanannya mau dikemanain. Nah kita berkolaborasi juga dengan Surplus Indonesia, dengan Garda Pangan gitu ya, beberapa organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang limbah pangan untuk menangani isu atau limbah pangan ini gitu ya di Indonesia. Itu salah satu lah contoh project gitu ya, di mana ada kaitannya ergonomi kemudian masuk ke isu sustainability juga. Gitu. Baru tahu Bu, kita ternyata medali perak ya Bu ya. Harusnya kita nggak banggain sih sebenarnya sih kali ini. Jadi bukan hanya di bulu tangkis saja dapat medali perak, tapi di food waste juga. I see. Oke. Tadi mungkin jadi saya udah kebayang gitu ya Bu ya, hubungannya ergonomi sama sustainable seperti apa. Nah tapi kalau mungkin buat saya sendiri, kalau buat masyarakat tuh sebenarnya tuh apa sih peran kita untuk mencapai sustainable Bu? Ada nggak sih 1 atau 2 aktivitas yang harusnya bisa kita ubah atau kita lakuin untuk bisa membuat dunia ini lebih sustainable gitu? Gimana Bu Clara? Mungkin iya Bu. Jadi cara paling gampang ini ya. Kan biasanya nih sering banget kalau kita ngikut seminar, acara, ada nikahan atau kondangan, itu sering banget adanya apa kayak ini kira-kira? Botol minum. Betul. Nih, air mineral gitu ya. Jadi ini bukan pesan sponsor ya. Jadi botol minum air mineral ini tidak bisa kita lepaskan gitu ya. Jadi mau kita ke acara, mau kita misalnya sehari-hari nih anak-anak teman-teman mahasiswa kalau misalnya makan siang nih pasti nih nggak bawa minum, ya udah beli aja. Kan kita gampang banget ya mindsetnya. Cuman berapa nih paling ya bujur kayaknya sekitar 5.000, ada yang mungkin bahkan 3.500 udah bisa dapat minum gitu, nggak usah ribet-ribet, anti ribet lah gitu, nggak usah bawa botol minum gitu. Nah sebenarnya langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan ya kita mengurangi penggunaan kemasan botol plastik tadi. Cara lainnya kita bisa pakai tumbler nih misalnya, dan ini tumbler fakultas nih. Jadi fakultas teknologi industri nih ada tumblernya. Dan tumbler ini sebenarnya simple ya kelihatannya ya. Kita bisa melakukan ini, misalnya ke kampus nih, kita bawa botol minum sendiri. Ikut acara ada apapun, bawa tumbler sendiri. I see. Gitu. Jadi kita bisa mengurangi meminimalkan penggunaan si plastik botol plastik tadi gitu ya. Betul. I see. Jadi ya itu gitu ya salah satu paling simpelnya ya, gitu ya yang bisa kita terapkan gitu. Karena kembali lagi sih sebenarnya ya awareness juga memang harus ditingkatkan ya kayaknya. Jadi ini suatu tantangan sih sebenarnya bagi kita masyarakat Indonesia, karena walaupun tadi ini sustainability lagi hits nih gitu ya, tapi sebenarnya belum merambah ke segenap lapisan masyarakat gitu ya. Jadi mungkin masih di masyarakat di kota-kota besar atau Gen Z gitu ya. Tapi kepada anak-anak ini mungkin mesti udah bisa mulai ditanamkan gitu ya, diperkenalkan nih isu sustainability gitu ya dari sejak kecil gitu. Gitu ya. Mungkin kalau dari saya ngelihatnya, kalau mungkin buat tadi kan lebih ke personal ya Bu ya, ke sehari-hari. Tapi mungkin kalau buat ke perusahaan, cara mulai sustainable intinya mulai sekarang ya Bu ya. Kayaknya lebih ke mindsetnya gitu ya. Lebih ke mindsetnya. Ayo kita harus mulai lebih sustainable gitu secara perusahaannya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini dengerin dari mungkin ada yang dari UMKM atau dari perusahaan, ada nggak sih dari tips mungkin dari Bu Jo atau Bu Clara kalau mau mulai bisnis yang lebih sustainable tuh caranya atau langkahnya tuh seperti apa sih gitu? Iya. Yang pertama kayak sih, luas ya ini ya. Pertama sih yang pasti komitmen. Komitmen. Jadi kembali lagi sih sebenarnya tadi ajakan atau mungkin tadi saya mengatakan there is no planet B gitu ya, bahwa
kita itu hidup di planet yang sama, kita tidak bisa pindah ke planet yang lain kalau planet kita ini rusak begitu ya. Tidak hanya ngomong buat kita, tapi juga buat anak dan cucu kita gitu ya, dan generasi selanjutnya. Jadi kalau nggak kita mulai dari kita sendiri gitu ya, baik dari secara individu maupun perusahaan atau pelaku bisnis gitu ya, ya nggak akan kita capai gitu ya. Betul. Sustainability itu. Jadi memang harus mulai dari peningkatan awareness gitu ya, baik individu maupun di perusahaan-perusahaan. Jadi kami pun secara giat gitu ya mencoba gitu ya meningkatkan awareness dari tadi seperti yang diceritakan Bu Clara dengan pelaku bisnis UMKM. Oh bisa ya ternyata kemasan yang ramah lingkungan gitu ya, itu ternyata karena begitu mereka berpikir oh ganti kemasan itu akan merepotkan atau akan lebih mahal. Betul. Gitu ya, tapi enggak juga gitu. Jadi selagi kita itu kita juga sambil meningkatkan awareness mereka. Dengan perusahaan-perusahaan juga kita mencoba ya entah dari training atau melakukan konsultasi gitu gimana untuk ekonomi circular gitu ya. Contohnya yang ini ya Bu Clara ya, bisa diceritakan mungkin nih gimana nih yang lucu-lucu ini. Oke, jadi ini salah satu produk gitu ya yang dibuat dari jurusan Teknik Industri Unpar. Betul, gitu ya. Mungkin rekan-rekan dari ya ini ada dosen, ada mahasiswa juga nih dari jurusan Teknik Industri Unpar yang membuat nih bentuknya seperti agak unik ya, mungkin saya deskripsikan bagi teman-teman yang di podcast. Ini bentuknya adalah mangkok. Nah mangkok ya, tapi ternyata apa yang membuat mangkok ini unik dari yang biasanya gitu ya, mungkin teman-teman bisa temukan di supermarket atau di warung gitu ya. Ini mangkoknya ternyata terbuat dari bahan daur ulang. Oke. Nah kayak ini bisa nebak nggak? Ini kira-kira dari bahan apa? Warnanya ada warna-warni, ada biru. Yang pasti ada plastik, tapi saya nggak taau apa sih detailnya. Dan ternyata ini adalah dari tutup botol. Oh, oke. Nah, salah satunya ini nih. Oh, itu warnanya ya. Yang orange gitu ya. Yang biru dari ada merek tertentu gitu ya. Nanti kita nggak usah sebutkan merek gitu kali ya Bu Jo. Jadi ini ternyata dari tutup botol dan dikemas. Dan ternyata bisa berguna lagi nih. Nah, jadi contoh-contoh sederhana yang kita bisa melakukan daur ulang gitu ya, simple, tapi bisa dipakai kembali. I see. Gitu. Nah sebenarnya kayak ini gitu ya, si mangkok ini itu menerapkan namanya konsep ekonomi sirkular gitu ya. Jadi daripada si tutup botol jadi itu waste. Dibuang gitu, jadi waste gitu. Bagaimana kita bisa menutup gitu ya siklusnya menggunakan kembali tutup botol plastik ini gitu menjadi suatu produk yang baru yang juga dapat digunakan kembali oleh manusia gitu. Ekonomi circular. Oke, jadi kebayang banget nih Bu ya untuk penerapannya. Nah, mungkin tadi buat teman-teman kalau yang udah berhasil nih sampai pertama komitmen gitu ya, tapi mungkin masih bingung mau ngapainnya, berarti kalau teman-teman tersebut mau kontak ke Unpar, ke Bu Jo atau mau nanya ke Bu Clara tuh boleh banget ya Bu ya? Boleh banget. Gitu. Kita terbuka gitu ya. Konsultasi atau project apapun. Dan memang kalau kita ngomong di Indonesia sendiri gitu ya, kalau kaitannya dengan ergonomi mungkin belum banyak nih gitu ya project atau misalnya penelitian atau apa yang mengkaitkan antara ergonomi dan sustainability. Jadi sebenarnya teman-teman gitu. Jadi kita pingin ya sambil ngajak bareng gitu ya, gimana caranya supaya makin banyak lagi gitu ya orang yang mengaitkan antara ergonomi dengan sustainability. I see. Oke, kalau gitu buat sharing tentang sustainability kayaknya cukup Bu, habis ini menarik banget sih buat saya dapetin secara pengertian secara menyeluruh sampai detailnya sampai penerapannya juga. Oke, thank you ya Bu Jo, thank you Bu Clara atas sharingnya.